Waiting room. Apa? Oke ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama itu pada tahun 1500 tadi sudah Ustazah rekam kan ini? Sudah. Oke. Jadi pada tahun 1565 masyarakat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap Portugis karena masyarakat Ternate itu tidak suka Portugis itu memperlakukan masyarakat Ternate dengan semena-mena. Terus penjajah Portugis itu melakukan monopoli perdagangan dan ikut campur kepada kerajaan Ternate. Akhirnya perlawanan rakyat Ternate itu dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah atau putra Sultan Hairun pada tahun 1574. Akhirnya benteng Portugis itu dapat dikuasai dan dapat direbut. Kemudian akhirnya jadi Ternate menang ya. Akhirnya Portugis itu pergi dari Ternate dan pergi ke timur-timur dan akhirnya menetap di sana. Nah, yang kedua ada perlawanan rakyat Aceh secara berkesinambungan. Perlawanan rakyat Aceh secara berkesinambungan dipimpin oleh beberapa pahlawan hebat seperti Teku Cik Ditiro, Cut Nyadin, Cut Nyak Meotia. Cut Nyadin dan Cut Nyak Meotia itu adalah pahlawan wanita ya, perempuan ya. Dan juga Tengku Umar dan Panglima Polim. Mereka menggunakan taktik perang gerilya dengan cara masuk hutan-hutan agar tidak mudah ditangkap oleh Belanda. Taktik ini terbukti sangat menyulitkan Belanda sehingga perang di Aceh itu memerlukan waktu yang sangat lama dan memakan biaya yang sangat besar. Pada akhirnya Belanda itu kewalahan menghadapi taktik perang gerilya ini. Akhirnya Belanda itu menggunakan sistem tipu daya untuk melumpuhkan perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda. Akhirnya dengan cara Cut Nyadin itu diculik oleh Belanda lalu diasingkan di daerah Sumedang pada tahun 1906. Nah, yang ketiga itu ada perlawanan dari Tuanku Imam Bonjol memimpin rakyat Sumatera Barat untuk melawan Belanda. Perlakuan Belanda yang mengadu domba kaum adat dengan kaum Padri membuat rakyat melakukan perlawanan sehingga jadi masyarakat Belanda itu sering untuk mengalahkan Indonesia itu menggunakan taktik adu domba. Jadi antar sesama saudaranya itu diadu domba. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Pada saat terjadi pertengkaran antar sesama paribumi atau antara orang Padri dan orang kaum adat itu kan akhirnya mereka perang tuh. Antara kaum adat dan kaum Padri mereka perang. Akhirnya lama kelamaan mereka tuh sadar, oh iya kita itu hanya dijadikan alat oleh Belanda, kita itu hanya diadu domba oleh Belanda. Akhirnya kaum adat dan kaum Padri itu bersatu dan mereka di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol menyerang balik Belanda. Nah, yang keempat itu ada Pangeran Diponegoro memimpin rakyat Yogyakarta di Jawa Tengah untuk melawan Belanda. Tindakan semena-mena Belanda terhadap leluhur Pangeran Diponegoro menimbulkan kemarahan rakyat. Jadi ini masih ada dari keraton ya. Belanda memasang patok untuk jalan pada makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dalam peperangan ini, Belanda menerapkan taktik benteng stelsel. Apa itu? Yaitu dengan cara membangun benteng di setiap sudut kota sehingga tujuan untuk mempersulit ruang gerak Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Belanda memerlukan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar untuk memadamkan perlawanan Pangeran Diponegoro.
Pada akhirnya siasat licik yang dijalankan untuk menangkap Diponegoro yaitu dengan cara akhirnya mereka menggunakan tadi siasat yang licik tadi untuk mengalahkan Pangeran Diponegoro. Diponegoro ditangkap saat datang ke berunding. Jadi ceritanya itu karena Pangeran Diponegoro itu kan sangat sulit ditaklukkan dan masyarakat yang melawan Belanda yang dipimpin Diponegoro itu juga sangat sulit ditaklukkan. Akhirnya Belanda itu menggunakan cara licik dengan cara mengundang nih Diponegoro diundang. Oh ya, saya undang datang ke tempat saya, kita akan berunding, kita akan ngomong baik-baik tentang pembagian wilayah ini, kita akan berdamai gitu ya. Nah, tetapi pada saat Pangeran Diponegoro itu datang kepada Belanda, bukannya ada perundingan, akan tetapi Pangeran Diponegoro itu ditangkap oleh Belanda. Akhirnya Pangeran Diponegoro itu diasingkan dan dipindahkan ke Makassar. Sehingga di Makassar pun Pangeran Diponegoro itu bukan dilepas bebas di Makassar, tetapi ditawan atau dipenjarakan di benteng Rotterdam. Akhirnya Pangeran Diponegoro itu wafat di Makassar pada tahun 1855 pada tanggal 8 Januari. Perlawanan yang kelima ada Sultan Hasanuddin memimpin perjuangan rakyat Makassar melawan Belanda. Belanda memberikan julukan kepada Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan Belanda. Peperangan terjadi karena Belanda itu memaksa rakyat menjual rempah-rempah dengan harga yang ditetapkan oleh mereka. Jadi ceritanya itu masyarakat Makassar itu disuruh bertanam rempah-rempah. Terus rempah-rempahnya itu dipaksa dibeli oleh Belanda, tetapi yang menentukan harganya itu Belanda. Seharusnya yang menentukan harga itu kan yang punya barangnya. Tapi Belanda itu tidak, Belanda itu yang menentukan harganya dan harganya pun sangat murah. Akhirnya itu yang membuat masyarakat Makassar itu bergejolak yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin menolak keras perintah yang merugikan rakyat. Sang Sultan melakukan perlawanan itu bersama rakyat. Nah, perlawanan yang keenam ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah karena Belanda ikut mengatur kepemimpinan di Kesultanan Banjar. Jadi, kalau yang di Banjar ini Belanda itu ikut campur dalam pemerintahan di kesultanan. Akhirnya Belanda juga melakukan siasat adu domba. Nah, adu domba lagi terhadap pemimpin di istana. Akibatnya banyak golongan yang terpecah belah karena adanya adu domba dari Belanda tadi. Akhirnya di pihak istana itu terjadi perpecahan atau pertengkaran dan permusuhan. Pada tahun 18 April tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perang pertamanya melawan Belanda dengan menyerang tambang batubara di Pengaron. Perang ini kemudian dikenal dengan nama Perang Banjar. Nah, yang ketujuh, Patimura memimpin rakyat Maluku untuk melawan Belanda. Perlawanan ini disebabkan oleh Belanda memaksa rakyat untuk kerja rodi. Nah, kalau tadi ada istilah tanam paksa atau kultur stelsel, yang di Maluku ini ada kerja rodi. Jadi masyarakat pribumi itu dipaksa untuk membangun jalan, dipaksa untuk membuat rel kereta api, membangun apa saja yang disuruh oleh Belanda tanpa diupah, tanpa digaji, tanpa diberi makan, tanpa diberi istirahat. Yumna, bangun. Nah, jadi kerja rodi ini menjadikan jadi tidak hanya di Pulau Maluku, tetapi juga terjadi di Pulau Jawa. Pertempuran-pertempuran yang hebat melawan angkatan perang Belanda di darat dan di laut dikoordinir oleh Kapitan Patimura yang dibantu oleh para panglimanya.
Pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti perebutan benteng Belanda Doorstede di Saparwa, pertempuran di pantai Wai-Sisil, dan Jazirah Hattawana. Perang Patimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba atau tipu muslihat dan bumi hangus oleh Belanda. Nah, jadi itu tadi ya, kelicikan Belanda terhadap Indonesia. Jadi Belanda itu akhirnya menggunakan karena tidak bisa mengalahkan Indonesia, akhirnya mereka itu menggunakan adu domba untuk membuat warga Indonesia itu berperang. Oke, nanti penugasannya masih ada berhubungan dari yang ini ya, dari tugas ini. Tugasnya apa, Ustazah? Tugasnya nanti jelas saya sampaikan. Oke ya. Nah, pembelajaran 4 itu ada pada halaman 44. Di sini ada identitas nasional, karakteristik, dan unsur pembentuknya. Secara sederhana, identitas nasional dapat diartikan sebagai ciri yang dipunyai oleh suatu bangsa. Ciri yang bisa menjadi pembeda antar bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Pengertian lain dari identitas nasional adalah suatu himpunan nilai-nilai kebudayaan yang berkembang dalam ragam aspek kehidupan bangsa. Semua bercampur baur dalam ragam suku, agama, dan lain-lain dalam sebuah satu kesatuan. Hal ini mengacu pada Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, ya, Pancasila sebagai dasar negara kita dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan kita. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tujuan. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi karakteristik identitas nasional bangsa Indonesia adalah persamaan nasib. Bangsa Indonesia dijajah dalam waktu yang sangat lama. Sama-sama berkeinginan untuk merdeka dan menginginkan wujud persatuan Indonesia. Jadi, nah inilah ada 4 unsur identitas Indonesia. Yang pertama, suku bangsa Indonesia yang beragam. Jadi Indonesia berangkat dari Indonesia itu sukunya banyak, akhirnya dijadikan pemersatunya ini apa? Yaitu Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Terus yang kedua, adanya kebudayaan yang majemuk. Jadi kebudayaannya yang tidak sama antara satu budaya dengan budaya yang lain. Kemajemukan budaya atau perbedaan budaya. Terus yang ketiga adalah kehidupan yang beragam. Dan yang keempat adalah keanekaragaman bahasa. Dengan budaya yang berbeda akhirnya menimbulkan bahasa yang berbeda pula. Akhirnya dibuatlah satu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, unsur-unsur pembentuk identitas nasional ini. Jadi identitas ini ya, Pancasila itu sebagai dasar negara kita dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai semboyannya. Nah, ini ya. Ini ada pasal-pasalnya, bisa dibaca sendiri ya nih ya, nanti ya. Nah, ini adalah contoh kegiatan penerapan identitas. Contohnya adalah seperti upacara bendera atau lembaga-lembaga negara di Indonesia. Dalam upacara bendera, secara keseluruhan telah mencakup banyak unsur seperti ada pengibaran bendera merah putih, ada pembacaan Undang-Undang Dasar 1945, ada pembacaan teks Pancasila, ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan ada membaca doa. Itu adalah, jadi upacara bendera itu sebagai contoh kegiatan penerapan identitas nasional. Oke ya, lanjut. Ini seperti tadi ya, kalau bahasa Indonesianya ya, agar kita. Nah, ini bisa dipakai sendiri ya, Nak ya. Bahasa Indonesianya ya. Nanti Ustazah insya Allah nanti Ustazah akan share ulang juga ininya, PDF-nya. Oke. Yang terakhir kita akan belajar tentang pergerakan nasional Indonesia.
Nah, setelah tadi adanya perlawanan dari daerah masing-masing, dari daerah-daerah yang sudah dijajah oleh Belanda, akhirnya muncullah pergerakan nasional. Jadi bangsa Indonesia itu mengalami penderitaan akibat penjajahan dari penjajahan dari abad ke-17 sampai dengan abad ke-20. Jadi selama 300 tahun itu atau selama 3 abad Indonesia itu mengalami penjajahan. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, oleh para bangsawan, oleh para tokoh masyarakat, dan oleh para tokoh agama yang dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Tetapi senjata yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat tidak berbanding dengan yang dimiliki oleh Belanda. Belanda sudah menggunakan bom-bom, Belanda sudah menggunakan pesawat, Indonesia masih menggunakan bambu runcing untuk melawan. Jadi nggak sebat. Kalau kita menggunakan senjata, pasti Indonesia sangat kalah pada saat itu, karena Indonesia belum memiliki alat-alat perang yang memadahi untuk melawan Belanda. Akhirnya bentuk perlawanannya itu diganti ya. Jadi faktor penyebab gagal. Jadi pada saat itu Indonesia selama hampir 3 abad dijajah dan melakukan perlawanan. Kenapa bisa gagal mengusir penjajah datang kembali ke Indonesia? Ada 5 faktor yang menyebabkan gagalnya Indonesia itu mengusir penjajah. Jadi faktor yang pertama itu adalah kok gini ya? Sebentar nak, ininya. Nah, screenshotnya. Oke. Nah, apa saja penyebab atau faktor-faktornya? Yang pertama itu adalah perjuangan bersifat kedaerahan. Jadi, masyarakat Indonesia tadi masih bersifat kedaerahan. Kenapa gelap? Sebentar. Oke. Yang pertama, masyarakat Indonesia itu masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Jadi mereka itu masih, jadi daerahku, daerahmu, daerahmu, daerahku. Jadi antar suku itu mereka tidak bisa bekerja sama. Akhirnya itulah yang mengakibatkan gagalnya mengusir penjajah. Yang kedua, adanya perlawanan yang tidak dilakukan secara serentak. Jadi misalnya daerah satu mereka melawan, daerah yang lainnya tidak ikut melawan. Nah, itu yang menyebabkan. Terus lagi, kok jadi gini ya share screen-nya ya? Bisa kelihatan dari kalian kalau segini? Terlalu kecil ya? Bisa dibesarin kok susah saya. Sebentar. Nih. Saya bisa besarin. Kelihatan? Saya bisa besarin. Kelihatan kan kalau segini? Kelihatan. Kelihatan aja kok sudah. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah perlawanan yang tidak dilakukan secara serentak. Jadi satu daerah melawan, satu daerah lain tidak. Yang ketiga adanya masih bergantung pada pemimpin. Jadi jika ada pemimpin tertangkap, maka perlawanannya berhenti. Nah, yang keempat adanya kalah dalam persenjataan. Seperti yang tadi Ustazah katakan, Indonesia itu hanya menggunakan bambu runcing, sedangkan Belanda itu sudah menggunakan pesawat tempur.
Terus Belanda menerapkan politik adu domba. Nah, ini sebenarnya yang paling merusak di antara yang lain karena Belanda itu menerapkan sistem adu domba atau divide et impera. Nama lainnya adalah divide et impera. Oke, lanjut ya. Jadi, berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal pergerakan nasional, masa perlawanan, dan masa moderat. Masa awal pergerakan nasional itu terjadi pada tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam Muhammadiyah, dan Indistage Party atau disingkat IP. Salah satu organisasi besar yang berpengaruh terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu pada tanggal 8 tahun 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti nama lain dari Budi Utomo adalah Usaha Mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah ini Ustazah tuh mau mengembalikan yang kayak tadi tuh nggak bisa. Maksudnya Ustazah? Mau mengembalikan share screen-nya nih. Yang kayak di awal. Oke. Lanjut, pada masa awal pergerakan nasional tahun pertengahan ya. Masa perlawanan itu terjadi pada tahun 1920 sampai pada tahun 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa perlawanan. Hal ini karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa itu bersifat keras melawan pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan pihak Belanda. Organisasi-organisasi yang bersifat keras melawan pemerintahan Hindia Belanda adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Oke, silakan bukunya dibuka halaman 51. Di halaman 51 itu adalah masa moderat. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau sedia bekerja sama. Nah, tadi kalau yang di masa kedua tadi, golongan terpelajar itu tidak mau bekerja sama sekali dengan pihak Belanda atau pihak Hindia Belanda. Tetapi pada tahun 1930-an, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia itu mengubah strateginya, mengubah taktiknya. Akhirnya mereka itu mau melakukan kerjasama dengan pihak Hindia Belanda yang dinamakan dengan taktik kooperatif. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo, PNI Baru, Partai Rakyat Indonesia atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Diantaranya adalah Tarbiyah Islamiyah atau PERI, Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), Young Islamiyetten Bond, Sumatera Awalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik.
Akhirnya muncul rasa kebangsaan Indonesia itu berasal dari keinginan yang kuat oleh rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Akhirnya tuh mereka tuh ingin, karena sudah semakin terpelajar ya, akhirnya mereka tuh ingin, kita mau sampai kapan seperti ini terus, kita mau sampai kapan dijajah oleh bangsa asing terus. Akhirnya mereka tuh berdaulat, memiliki tekad yang sama untuk ingin merdeka. Jadi sejak abad ke-19 muncullah benih-benih rasa kebangsaan dan rasa nasionalisme. Jadi tumbuhlah rasa nasionalisme itu di bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Jadi pada saat ini, pada saat abad 19 ini, bangsa-bangsa Asia itu banyak dijajah oleh bangsa Eropa seperti Indonesia, seperti Malaysia, Brunei, Singapura, itu dijajah oleh bangsa Eropa, dan Afrika juga dijajah. Nah, khususnya Indonesia, akhirnya banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan. Salah satunya adalah kenangan kejayaan masa lalu. Akhirnya setelah itu, oh iya, Indonesia itu pernah berjaya loh. Indonesia itu pada saat Majapahit itu pernah menguasai wilayah Nusantara. Bukan hanya di Nusantara, itu bukan hanya di Indonesia, tapi menguasai wilayah Malaysia. Wilayah Malaysia itu juga dikuasai, Brunei juga dikuasai. Nah, dari situlah muncullah semangat-semangat lagi, khususnya pada kejayaan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, serta kebesaran kerajaan-kerajaan Islam. Pada masa Majapahit, kerajaan itu mampu menguasai seluruh Nusantara. Adapun pada masa Sriwijaya, kerajaan itu mampu berkuasa di lautan karena pasukan maritimnya yang kuat. Akhirnya dari situlah mereka itu memiliki tekad untuk bersatu dan berdaulat. Akhirnya tercetuslah banyak, nanti ya itu kita akan pelajari, banyaknya perjanjian-perjanjian untuk menuju kemerdekaan. Oke, tugas hari ini adalah, silakan bukunya dibuka halaman 37 dan 38. Tujuh kan sudah. Ya. 37. 37. Tunggu dulu. 37. Di halaman 37, ayo rumuskan. 37. Ayo rumuskan. Ya. Ayo Halaman rumuskan. 37, ayo rumuskan. Nah, tulislah, karena gini tidak berdiskusi ya, jadi masing-masing silahkan kalian menulis 2 nama pahlawan. 2. Jadi silahkan kalian mencari 2 pahlawan. Terus tulis juga dari 2 pahlawan itu penyebab pahlawan itu melakukan perlawanan itu apa? Tadi sudah kita bahas kan? 2 pahlawan, 2 penyebabnya. Ya, tulis 2 penyebabnya. Kayak tadi misalnya Tuanku Imam Bonjol itu memimpin perlawanan masyarakat Sumatera Barat melawan Belanda. Penyebabnya apa? Karena sudah mengadu domba kaum adat dan kaum Padri. Itu adalah penyebab perlawanannya. Terus di halaman 38, nah, bentuk perlawanannya itu apa? Bagaimana taktiknya? Bagaimana taktik perlawanannya? Itu silahkan ditulis. Terus apa hasil perlawanannya? Indonesia pahlawan itu menangkah, kalahkah ya? Jadi silahkan menulis, mencari ya, boleh mencari di internet ya, bahannya itu boleh mencari di internet 2 pahlawan, terus melakukan perlawanan apa saja, bentuk perlawanannya itu bagaimana, dan apa hasil perlawanannya. Berhasil akhirnya ditangkapkah, atau pahlawan itu berjaya kah? Silahkan ditulis. Oke, untuk penugasan silakan ditulis di lembar kertas, ditulis dengan rapi, jangan lupa diberi nama
besok dikumpulkan ya. Karena ini tidak sulit, jadi besok dikumpulkan. Untuk tugas ada yang perlu ditanyakan apa tidak? Enggak. Sudah paham semua? Udah. Oke ya, jadi tugasnya itu ya. Kalau tidak ada Ustazah akhiri, ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Jadi yang belum dikerjakan tugasnya dicicil ya, Nak. Ya. Yang belum tugasnya silahkan dicicil. Yang belum praktik itu dikumpulkan ya. Jadi dikerjakan dulu yang ada di rumah. Kalau belum ada balon, dikerjakan dulu tuh yang bikin kapal-kapalan dari kertas, terus yang bikin air dari air putih dari gelas itu bisa dikerjakan dulu, nanti balonnya menyusul tuh enggak apa-apa. Tapi pada saat pengumpulan harus sudah selesai semua. Jadi kalau misalnya ada yang orang tuanya lagi karantina mandiri atau ada kurang sehat, silakan japri ke Ustazah untuk memberikan kabar. Jadi Ustazah bisa memberikan dispensasi waktu untuk pengumpulan tugasnya. Oke, kalau tidak ada Apa celengan? Celengan. untuk celengan, kalau besok mengumpul boleh. Jadi celengannya itu kalian bisa mengumpulkannya setiap hari Jumat, seperti infak Jumat itu boleh. Setiap 2 pekan sekali boleh, setiap 1 bulan sekali juga boleh. Jadi kalau besok kalian ingin mengumpulkan celengan juga boleh. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Enggak ada. Kalau tidak ada Ustazah akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Nah, sekarang membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Bye, Ustazah akhiri ya. Terima kasih.